Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari menjelaskan tentang keutamaan salat fardu. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas setiap orang yang beriman. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kesibukan terhadap harta dan anak-anakmu menyebabkan kamu lalai dalam mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, merekalah orang yang merugi." Sementara itu Rasulullah SAW bersabda, "Pertama kali yang diwajibkan atas umatku adalah sholat 5 waktu. Pertama yang terangkat dari amal mereka juga sholat 5 waktu. Dan yang akan ditanya dari amal mereka adalah sholat 5 waktu." Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamaan sholat 5 waktu itu bagaikan sungai yang lebar mengalir di muka pintu salah satu rumah kamu, lalu ia mandi daripadanya tiap hari 5 kali. Apakah yang demikian itu masih ada kotoran yang tertinggal pada badannya?" Hadis riwayat Muslim. Dalam kitab Az-Zawajir karya Ahmad bin Hajar Al-Haytami disebutkan bahwa siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka Allah akan memuliakannya dengan 5 kemuliaan, yaitu dihindarkan kesempitan hidup, dijauhkan dari siksa kubur, diberi kitab amalnya dengan tangan kanan, berjalan di atas siratal mustaqim bagaikan kilat, dan masuk surga tanpa hisab. Dan mereka yang meremehkan atau meninggalkan salat akan dihukum dengan 15 siksaan. Masing-masing 5 di dunia, lainnya disiksa ketika meninggal dunia. Siksa alam kubur dan ketika keluar dari kubur. Adapun siksa di dunia itu antara lain dicabut barokah umurnya, dihapus tanda orang soleh dari mukanya, tiap amal yang dikerjakan tidak diberi pahala oleh Allah, doanya tidak dinaikkan ke langit, dan dia tidak dapat bagian doa orang soleh. Adapun hukuman yang diterima ketika mati antara lain matinya dalam keadaan terhina, mati kelaparan, dan mati kehausan. Andaikan diberi air samudra dunia, hal itu tidak akan membuatnya puas, malah tetap merasakan kehausan. Sedangkan hukuman yang menimpa dalam kubur adalah disempitkannya kubur sehingga hancur tulang rusuknya, dinyalakan api dalam kubur sehingga ia bergelimpangan dalam api pada siang dan malam, dan didatangkan padanya ular-ular yang matanya berapi. Ular itu bernama ular syuja. Itulah balasan bagi mereka yang enggan melaksanakan salat. Kemudian keutamaan salat memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Dia adalah tiang agama, juga batas pemisah antara keislaman dengan kekufuran dan kemunafikan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan perhatian ekstra terhadap masalah salat. Beliau SAW memberikan contoh pelaksanaannya secara detail dari awal sampai akhir, dari takbir sampai salam. Ini semua menunjukkan pentingnya salat dalam Islam. Ini semua menunjukkan bahwasanya pentingnya salat dalam Islam. Harusnya ini sudah cukup sebagai motivasi bagi kita kaum muslimin untuk selalu bersemangat dalam melaksanakan salat. Terlebih jika kita memperhatikan berbagai keistimewaan salat, maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk bermalas
bermalas-malasan dalam melaksanakannya. Berikut kami hadirkan beberapa keistimewaan tersebut. Pertama, sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, sholat merupakan amalan terbaik setelah 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, sholat bisa membersihkan dosa-dosa dari yang telah lalu. Kemudian yang keempat, sholat bisa menggugurkan dosa. Kemudian yang kelima, sholat adalah cahaya di dunia dan akhirat bagi orang yang melakukannya. Disebutkan dalam hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, "Was-shalatu nurun." Salat itu adalah cahaya. Juga dalam hadis Buraidah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masyaina fil zulami ilal masajidi bin nurit tami yaumal qiyamah." Artinya, berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap bahwa ia akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Yang keenam, Allah akan mengangkat derajat dan menghapuskan dosa kesalahannya dengan sebab salat. Yang ketujuh, salat termasuk faktor terbesar yang menyebabkan seseorang masuk surga dengan menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedelapan, berjalan menuju salat akan dicatat sebagai kebaikan, bisa meninggikan derajat dan menghapus dosa. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum fa ahsana al-wudu, thumma kharaja ila al-masjid lam yarfa' qadamahu al-yumna illa kataballahu azza wa jalla hasanatan lahu hasanah wa lam yada' qadamahu al-yusra illa hattallahu azza wa jalla anhu sayyi'ah." Artinya, jika salah seorang di antara kalian berwudu, dia berwudu dengan baik dan benar, kemudian dia keluar menuju masjid, maka dia tidak mengangkat kaki kanannya untuk melangkah kecuali Allah akan menuliskan satu kebaikan untuknya, dan dia tidak menurunkan kaki kirinya kecuali Allah menghapus satu dosa darinya. Yang kesembilan, dianggap bertemu di surga setiap kali seorang muslim berangkat ke masjid, maka dia dianggap sedang bertamu ke surga. Kemudian yang ke-10, dengan salat Allah Azza wa Jalla menghapuskan dosa di antara salat yang satu ke salat berikutnya. Yang ke-11, salat bisa menghapuskan dosa yang telah lalu. Selanjutnya, yang ke-12, para malaikat mendoakan orang yang melakukan sholat selama dia berada di tempat sholatnya, dan dia akan tetap terhitung sebagai orang yang sholat selama keinginan untuk sholat masih menahannya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita sebagai hamba-hamba Allah dan orang-orang yang beriman selalu bisa memanfaatkan waktu dan selalu menjunjung tinggi perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sholat 5 waktu. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa keluarga, dosa orang tua, dan dosa seluruh jiran, tetangga, dan kaum muslimin dan muslimat. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.